Lanjut ke nomor 15. Oke, tentang priapismus nih. Oke. Diagnosisnya adalah seorang laki-laki berusia 19 tahun datang dengan keluhan penis tegang sejak sekitar 5 jam yang lalu. Awalnya tidak terasa nyeri, namun lama-kelamaan menjadi nyeri dan terdapat perubahan warna menjadi kehitaman. Riwayat adanya trauma di sangkal, tekanan darahnya 130/80, nadinya 98 kali per menit, respirasinya 18 kali per menit, suhunya 36,6 derajat Celcius. Oke, nah ini diagnosisnya kira-kira apa teman-teman? Oke, kata kuncinya adalah penisnya tegang tanpa rangsangan seksual apapun dalam 5 jam yang lalu. Kemudian sekarang terasa nyeri dan berubah menjadi warna kehitaman. Kira-kira yang mana nih diagnosisnya? Oke, jawabannya udah benar ya. Semua jawabannya yang B. Kebanyakan jawab yang B. Priapismus yang low flow. Sekarang kita lihat bedanya priapismus yang low flow sama high flow itu bedanya apa ya. Sip. Nah, kalau priapismus berarti ada ereksi penis yang berkepanjangan lebih dari 4 jam tanpa diikuti dengan hasrat seksual, di mana si corpora cavernosanya ini diisi sama darah tanpa ada rangsangan seksual apapun ya dalam jangka waktu 4 jam. Jadi penisnya terus tegang. Nah, faktor resikonya bisa banyak. Biasanya pada pasien-pasien yang punya riwayat sickle cell anemia, penggunaan obat-obatan elektrogenik, sindrom neoplastik, trauma, infeksi, ataupun kelainan metabolik. Nah, priapismus ini ada dua diagnosisnya, apakah dia priapismus iskemik atau low flow, atau priapismus yang non-iskemik atau high flow. Kalau yang low flow, dia terjadi oklusi di vena. Nah, oklusi di vena di venus cavernosanya itu, sehingga dia menyebabkan penurunan aliran darah ke cavernosa penis. Akibatnya dia menjadi iskemik. Tandanya kalau venanya mengalami oklusi, dia akan menyebabkan nyeri penis yang hebat, dan juga penisnya akan terasa tegang, akan keras banget saat diraba kayak gitu, dan bisa menimbulkan iskemik. Kalau yang low flow, beda cerita dengan yang non iskemik atau high flow. Dia penisnya tetap tegang, tapi tidak terlalu keras saat perabaan dan tidak terlalu nyeri. Nah ini karena adanya kelainan regulasi aliran arterial, bukan di venanya ya. Oke, kalau yang priapismus yang non iskemik atau high flow. Oke, mana yang sifatnya gawat darurat? Ya, priapismus iskemik atau flow. Karena tata laksananya antara yang priapismus iskemik ataupun priapismus non-iskemik itu akan berbeda. Oke, ini ada juga priapismus intermittent, yaitu dia rekuren ya, priapismus iskemiknya berulang. Rekuren. Dalam durasi kurang dari 2 jam, itu kita diagnosis dengan priapismus intermittent. Biasanya pada pasien-pasien yang mengalami sickle cell anemia ya. Oke, pemeriksaan penunjangnya apa sih? Yang gold standarnya adalah USG Doppler ya, untuk lihat aliran darahnya, sama arteriografi pilihannya. Nah, kalau yang iskemik, karena dia sifatnya emergensi, harus segera ditata laksana dengan pemberian injeksi fenilefrin 200 nanogram per tiap 3-5 menit selama 1 jam ya, maksimal 1 miligram. Nah, beda cerita sama priapismus non-iskemik. Dia tidak dianjurkan ya pemberian injeksi fenilefrin. Jadi cukup diobservasi aja kalau yang non-iskemik. Oke. Oke, nah kapan sih kita lakukan tata laksana operatif pada priapismus iskemik? Nah, kalau misalkan setelah 1 jam pembelian fenilefrin tadi, injeksi fenilefrin, ternyata nggak ada perbaikan. Nah, kita lakukan tindakan operatif. Prosedurnya bisa banyak nih. Ada Winter procedure, open distal corpora glandular shunt, atau open proximal shunt, atau shunt anastomosis vena. Pokoknya bisa banyak. Tapi itu nggak usah dihafal, pilih aja yang tindakannya operatif. Kalau misalkan 1 jam setelah pemberian injeksi fenilefrin nggak ada perbaikan. Oke, nah ini tindakan-tindakan operatifnya ada winter stunting dengan algorapsan, tapi nggak usah dihafal sih. Yang penting kita lakukan tindakan operatif setelah injeksi fenilefrin nggak ada perbaikan, kayak gitu ya. Jadi jawabannya benar ya, priapismus low flow. Kita lanjut ke nomor 16. Boleh tolong dibacakan soalnya, Yueng?
Seorang laki-laki berusia 19 tahun datang dengan keluhan penis tegang sejak sekitar 5 jam yang lalu. Awalnya tidak terasa nyeri, namun lama-kelamaan menjadi nyeri dan terdapat perubahan warna menjadi kehitaman. Riwayat ada trauma di sangkal, tekanan darah 130/80, nadi 98, respiration 18 kali per menit, suhu 36,6. Apakah tata laksana awal yang dapat dilakukan pada pasien ini? Oke, ini soalnya sama dengan soal sebelumnya ya. Coba, tata laksananya apa tadi udah kita bahas. Untuk priapismus low flow atau priapismus ischemic, tadi udah kita bahas. Tata laksana awalnya apa nih? Gampang banget ya, kalau priapismus low flow, dia penisnya tegang dan terasa nyeri ya. Dan biasanya penisnya terlihat menjadi warna kehitaman. Karena dia udah mulai iskemik. Oke, sip. Oke, jawabannya benar ya. Semuanya menjawab injeksi fenileprin intracarvenosa penis. Oke, sip, sip. Oke, kalau pemasangan shunt atau operatif tadi, kalau injeksi fenileprin dalam 1 jam tidak ada perbaikan, baru deh tuh kita tata laksana operatif berupa pemasangan shunt. Kayak gitu ya. Oke. Nah, oke, pertanyaannya bagus ya. Izin bertanya dokter, apakah fenileprin bisa diulang? Apa edukasi yang perlu untuk pasien? Oke. Nah, ini kan tadi pemberian fenileprinnya. Dia pemberiannya 200 nanogram setiap 3-5 menit. Nah, oke, maksimal 1 miligram. Jadi, bila dalam misalkan nih darah Hanifah lagi memberikan tata laksana bagi pasien-pasien yang mengalami priapismus iskemik, kita injeksi fenileprin pertama 200 nanogram, tapi ternyata 3-5 menit kemudian dia masih belum ada perbaikan. Jadi bisa kita kasih deh tuh fenileprinnya 200 nanogram lagi tiap 3-5 menit selama 1 mg per jam. Oke, setelah 1 mg per jam maksimalnya ternyata nggak ada perbaikan, baru deh tuh kita lakukan tindakan operatif. Terus gimana dong edukasinya supaya nggak jadi terulang gitu. Nah, edukasinya berarti hati-hati agar tidak terjadi trauma pada penis. Kemudian kalau misalkan biasanya pasien-pasien yang meminum jamu-jamuan atau obat-obatan yang merangsang buat ereksi, biar ereksinya tahan lama. Nah, itu harus dihindarin deh tuh pasien-pasien untuk penggunaan obat-obatan erektogeniknya. Kalau sickle cell anemia, sindrom neoplastik, berarti etiologinya juga harus diobatin supaya si priapismusnya tidak berulang. Kayak gitu ya. Pertanyaannya bagus ya. Tapi biasanya nih orang-orang yang terkena priapismus itu biasanya paling sering karena penggunaan obat-obat erektrogenik ya. Jadi ya harus dihindari obat-obatan elektrogeniknya kayak gitu. Sip, pertanyaannya bagus ya. Jadi pemberian fenileprinnya bisa diulang tiap 3-5 menit sampai maksimal 1 mg per jam.